Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang menarik ketika seorang warga Malaysia akhirnya memilih untuk angkat suara terhadap cara seorang influencer Indonesia menyampaikan pandangannya tentang Malaysia, yang menjadi perhatian bukan hanya soal apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana cara penyampaiannya ketika sebuah pernyataan sudah menyentuh negara, pemimpin, bahkan masyarakat. Tentu hal seperti ini bisa memunculkan respons dari orang-orang yang merasa perlu memberikan pandangan mereka. Dan kali ini, responsnya cukup tegas. Ia merasa ada batas tertentu dalam menyampaikan pendapat, terutama ketika pembicaraan mulai dianggap menyentuh kehormatan sebuah negara dan masyarakatnya. Menariknya, ia juga menyoroti bagaimana ucapan dari seseorang yang memiliki banyak pengikut bisa memberikan pengaruh kepada orang lain, terutama ketika cara penyampaiannya dianggap kurang pantas. Lalu, sebenarnya seberapa kuat alasan dibalik keberatan warga Malaysia ini? Dan apa saja yang membuatnya sampai berbicara setegas itu? Kita dengarkan dulu cuplikannya sampai selesai. Setelah itu, kita akan bahas satu persatu apa yang disampaikan dan melihat persoalannya dari sisi yang lebih luas. من فريق غزة الإرادة لكرة القدم البتر إلى الرئيس الماليزي الذي قدم للشعب الفلسطيني الكلمات والمواقف الطيبة. كل الحب لكم الشعب الماليزي والرئيس الماليزي حكومة وشعبا، أدام الله عليكم الأمن والأمان والاستقرار، وكل الحب لكم، وشكرا ماليزيا. شكرا ماليزيا. شكرا ماليزيا. شكرا الشعب الماليزي. كل الحب أهلنا في ماليزيا. Dulu masa bencana alam di Sibolga, di Aceh ya, orang-orang Malaysia mengirimkan bantuan begitu cepat ya. Bahkan bantuan dari Malaysia paling dulu sampai ke Aceh. Lain dengan bencana alam di NTT sekarang, nggak ada kita lihat negara luar mengirimkan bantuan, apalagi dari Malaysia. Bahkan masyarakat di NTT mengatakan telah menerima bantuan dari pemerintah beras sebanyak 15 kilo, telur 15 biji, dan minyak makan 1/4. Itu aja. Aduh, hai. Kadang-kadang kita ini itulah ya, orang-orang Indonesia ini ditolong oleh negara luar nggak bersyukur. Malah ngatain lagi. Islam Malaysia ternyata punya hobi yang sama dengan negara Kazakhstan, yaitu apa? Korupsi. Hai, Assalamualaikum, semua sihat? Hai Benix, kamu sihat? Benix, saya nak minta maaf sebelum saya bercakap. Benix, rasanya kan kamu dah tak perlu lagi lah nak mengkritik negara saya. Kamu bukan orang yang sesuai nak mengkritik negara saya. Kamu juga bukan orang yang sepatutnya mengkritik pemimpin-pemimpin negara saya. Seburuk apa pun pemimpin negara saya, kamu tidak berhak menghina pemimpin negara saya. Kamu juga tidak berhak menghina negara saya. Kamu tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang tidak beradab itu kepada negara saya. Dalam negara Malaysia ni ada ramai rakyat. Jadi dalam ramai itu ada saya. Saya tidak peduli kamu tu siapa. Sekaya apa pun kamu, investor apa pun kamu, saya tidak peduli. Sebab kamu tidak beradab. Saya rasa kamu tak perlu lagi mengkritik negara saya. Kamu kritik negara kamu urus negara kamu sendiri. Negara saya bukan urusan kamu. Kami ada pemimpin kami dan memang ada rakyat yang tak menjerit seperti kamu. Negara kami tahulah jaga. Kamu tak payahlah nak sibuk-sibuk nak menambahkan kebongokan kamu tu. Kamu tahu tak, dengan bahasa kamu bercakap, bahasa kamu tu memang bahasa yang biadab. Bahasa orang yang tak pergi sekolah mungkin. Kalau pergi sekolah, dia belajar kat sekolah, dia belajar bahasa-bahasa yang macam mana. Jadi, bahasa yang kamu gunakan tu, aku rasa memang tak ada belajar kat sekolah. Cikgu dulu tak ajar kat sekolah bahasa-bahasa macam tu. Bahasa-bahasa yang kamu guna tu, cara kamu menegur, cara ni, tak ada. Aku tak belajar benda tu semua kat sekolah. Jadi kau belajar kat mana? Aku tak tahu. Dulu kau lahir kat mana, lahir kat hutan ke, kat mana ke, aku tidak tahu. Tapi
Aku cuma nak bagi tahu kau, bila kau menggunakan perkataan yang tidak sopan, yang tak diajar di sekolah, budak-budak yang baru nak besar ni, anak-anak ni, tak kira lah dekat Indonesia ke, dekat Malaysia ke, dekat mana-mana ke, dia dengar cara kamu bercakap, dia ikut-ikut. Kenapa? Kamu nama besar, bercakap tidak sopan, mengkritik orang tidak sopan. Jadi, dia akan ikut cara kamu. Menambahkan lagi orang-orang yang biadab dekat dalam dunia ni. Sebab perkara buruk itu dia senang ikutlah, Benix. Kamu ni, cara kamu bercakap, saya pun tak tahulah kamu ni ikut siapa, ikut kat mana, belajar kat mana, saya tak tahu. Kalau kamu pergi sekolah, kamu tak lah bercakap macam ni kan. Tapi tak tahulah, kamu bercakap dengan siapa ajar kamu. Itu bukan urusan saya lah. Saya cuma cakap, saya cuma ingatkan kamu, tidak perlu lagi mengkritik negara saya. Rakyat Malaysia semua ni bukan tanggungjawab kamu. Jadi kamu tak payah nak sibuk-sibuk nak tunjuk kamu punya pandai, kelebihan membongok kamu tu dengan suara yang tak ada adab kamu tu. Seolah-olah negara Malaysia ni kosong, tak ada apa. Orang cerdik tak berbunyi. Yang kuat sangat berbunyi ni kadang-kadang memang dah terlalu cerdik, dah terlebih cerdik. Bila dah terlebih cerdik, dia jadi macam ni lah bunyi dia. Bunyi dia, bunyi pun, kedengaran pun memang dah terlebih cerdik. Jadi, saya harap kamu dah cukup lah membuat dosa, memprovok rakyat-rakyat ni. Macam nak mencetus satu keadaan sengaja, nak cetuskan suasana, nak suruh bergaduh ni rakyat Malaysia dengan Indonesia. Berita paling bodoh pernah aku dengar hari ni. Malaysia lagi panik, lagi galau, dan mereka sampai ngemis-ngemis beras ke Indonesia loh. Gila sih, menurut lu gimana nih guys? Kita harus bantuin mereka apa enggak ya? Ialah berkaitan dengan kononnya Malaysia ni mempunyai krisis soal beras dan kita terpaksa merayu kepada Indonesia untuk dapatkan beras. Ini membodoh. Aku tak tahu lah Mamat ni datang dari mana, pakar mana ke apa ke, pelaan siapa. Tapi aku rasa ramai lagi lah Indonesia yang jauh lebih cerdik berbanding orang macam ni. Dan aku tak faham kenapa ada di kalangan konten-konten kreator di kalangan orang Indonesia hari-hari buat konten memburukkan Malaysia. Sedangkan sebilangan boleh kata besar juga pendatang-pendatang asing, warga asing yang bekerja dalam Malaysia ni, dalam negara kita ni, kebanyakannya orang Indonesia yang mencari rezeki dalam Malaysia. Kau boleh pergi tanya sendiri, Malaysia ni ada krisis ke soal beras? Memang tak ada. Apa kejadah yang kita nak merayu pula beras daripada Indonesia ni? Sedangkan selama ni kami memang import beras daripada India dan juga Thailand. Tak ada tersenarai sama sekali untuk kita buat rayuan kepada Indonesia. Apa kejadah ni? So aku pesanlah sikit kepada rakyat Indonesia, jangan mudah tertipu dengan apa yang ditomah oleh penipu ni. So harapnya lihat sendiri, datang sendiri, dan boleh tanya kawan-kawan yang menetap di Malaysia, yang bekerja di Malaysia, bagaimana keadaan sebenar. Kami rakyat Malaysia, bagi golongan miskin, setiap bulan dalam pengenalan mereka ataupun KTP, pemerintah kami, kerajaan kami memberikan RM100 setiap bulan, di mana duit tersebut, amount tersebut boleh digunakan pakai untuk beli beras. Dia bukan soal mahal ke apa ke, tak ada stok ke apa ke, itu semua bullshit, penipu. Jangan percaya Mamat ni. Assalamualaikum. Setelah mendengar cuplikan tadi, ada beberapa hal yang menurut saya menarik untuk kita perhatikan. Karena kalau kita hanya melihat bagian emosionalnya, kita bisa saja melewatkan inti dari apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh warga Malaysia tersebut. Yang paling terlihat adalah rasa keberatan terhadap cara penyampaian kritik dari ucapannya. Dia bukan sekadar mempermasalahkan adanya pandangan berbeda tentang Malaysia, tetapi merasa bahwa cara berbicara tentang negara dan pemimpin Malaysia sudah dianggap melewati batas yang menurut dia pantas. Itu sebabnya sejak awal dia menegaskan bahwa Malaysia mempunyai rakyatnya sendiri, mempunyai pemimpinnya sendiri, dan masyarakat di sana tentu memiliki cara sendiri dalam melihat berbagai persoalan yang terjadi di negaranya. Kemudian ada bagian yang menurut saya cukup penting, yaitu ketika dia membahas soal bahasa dan cara berkomunikasi. Dia berkali-kali menyoroti penggunaan kata-kata yang dianggap tidak sopan. Artinya, persoalan yang dia angkat bukan hanya tentang siapa yang benar atau siapa yang salah,
tetapi juga tentang bagaimana sebuah kritik disampaikan. Karena dalam sebuah perdebatan, pilihan kata memang bisa mengubah suasana secara keseluruhan. Kritik yang sebenarnya membahas suatu persoalan bisa berubah menjadi pertengkaran ketika orang yang mendengarnya merasa dirinya, negaranya, atau pemimpinnya sedang direndahkan. Dan dari sudut pandang warga Malaysia tadi, itulah yang menjadi masalah utama. Dia juga menyampaikan kekhawatiran yang cukup menarik mengenai pengaruh seorang figur publik ketika seseorang mempunyai nama besar dan banyak orang yang mendengarkan. Setiap perkataan tentu lebih mudah ditiru atau diikuti. Jadi ketika dia mengatakan bahwa anak-anak atau masyarakat bisa saja mengikuti cara berbicara tersebut, sebenarnya dia sedang menyoroti tanggung jawab seseorang ketika berbicara di ruang publik, terlepas dari kita setuju atau tidak dengan semua perkataannya. Poin ini memang menarik untuk dipikirkan. Semakin besar seseorang dikenal masyarakat, semakin besar pula kemungkinan ucapan orang tersebut mendapatkan perhatian dan memengaruhi cara orang lain berbicara. Kemudian ada satu bagian lain yang cukup tegas, yaitu ketika dia mengatakan bahwa urusan Malaysia bukan tanggung jawab orang dari luar Malaysia. Kalimat itu menunjukkan bahwa dia merasa persoalan dalam negeri Malaysia seharusnya terlebih dahulu dilihat dari sudut pandang masyarakat Malaysia sendiri. Dan menurut dia, masyarakat Malaysia tentu memiliki kemampuan untuk menilai kondisi negaranya tanpa harus selalu mendapatkan penilaian dari pihak luar. Namun yang juga menarik adalah, di tengah nada bicara yang cukup keras, sebenarnya ada satu pesan yang terus muncul sepanjang video ini. Jangan sampai perbedaan pendapat membuat masyarakat Indonesia dan Malaysia saling bermusuhan. Dia bahkan menyebut bahwa dirinya tidak ingin muncul keadaan yang membuat masyarakat kedua negara saling bergaduh hanya karena ucapan seseorang. Nah, menurut saya justru bagian ini yang perlu kita garis bawahi. Perdebatan antara individu memang bisa terjadi. Kritik juga bisa muncul dari berbagai arah. Tetapi jangan sampai persoalan antara beberapa orang kemudian berkembang menjadi anggapan bahwa seluruh masyarakat Indonesia bermasalah atau seluruh masyarakat Malaysia mempunyai pandangan yang sama. Karena yang kita dengarkan dalam video tadi adalah suara dari seseorang yang sedang menyampaikan kekecewaannya. Kita bisa memahami alasan dia merasa keberatan tanpa harus menganggap semua orang di Malaysia mempunyai pendapat yang persis sama. Begitu juga sebaliknya, ketika ada orang Indonesia yang memberikan kritik terhadap Malaysia, kita tidak bisa langsung menganggap seluruh masyarakat Indonesia memiliki pandangan tersebut. Jadi kalau saya melihat cuplikan ini secara keseluruhan, pesan yang paling kuat bukan hanya soal siapa yang lebih benar, tetapi tentang bagaimana sebuah perbedaan pendapat bisa disampaikan tanpa membuat persoalan menjadi semakin besar. Karena pada akhirnya, orang boleh berbeda pandangan. Yang penting, jangan sampai perbedaan tersebut berubah menjadi saling merendahkan, dan akhirnya masyarakat yang tidak ada hubungannya justru ikut terbawa suasana. Dan dari cuplikan tadi, jelas terlihat bahwa warga Malaysia tersebut merasa sudah waktunya menyampaikan keberatannya. Tinggal bagaimana kita sebagai penonton melihatnya dengan kepala dingin dan mengambil pelajaran dari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ada satu hal yang cukup jelas, warga Malaysia tersebut merasa informasi tentang kondisi beras di Malaysia yang disampaikan oleh pihak sebelumnya tidak sesuai dengan keadaan yang dia lihat sendiri. Dia bahkan menolak keras anggapan bahwa Malaysia sedang mengalami krisis beras sampai harus meminta atau merayu kepada Indonesia. Jadi, keberatannya kali ini lebih mengarah kepada informasi yang menurutnya tidak akurat, terutama ketika kondisi sebuah negara digambarkan seolah-olah sedang berada dalam keadaan yang sangat buruk. Yang menarik, dia tidak hanya membantah soal beras, dia juga mempertanyakan mengapa ada sebagian konten creator dari Indonesia yang menurutnya terus membuat konten yang menggambarkan Malaysia secara negatif. Nah, di sini kita bisa melihat kenapa isu seperti ini mudah sekali menjadi panas. Ketika sebuah informasi disampaikan dengan nada yang sangat meyakinkan, penonton yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya tentu bisa langsung percaya. Apalagi kalau yang dibicarakan menyangkut kebutuhan dasar seperti beras. Mendengar sebuah negara sampai ngemis beras kepada negara lain tentu akan menciptakan kesan yang sangat berbeda dibandingkan sekadar mengatakan bahwa suatu negara sedang mengatur atau menyesuaikan kebijakan impor pangannya. Karena itu, menurut saya bagian
Yang paling penting dari cuplikan ini justru adalah ajakan untuk melihat kondisi secara langsung dan tidak hanya bergantung pada satu sumber informasi. Dia bahkan menyarankan masyarakat Indonesia untuk bertanya kepada orang yang tinggal dan bekerja di Malaysia. Ini menarik karena pengalaman masyarakat di lapangan memang bisa menjadi salah satu cara untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Tetapi tetap ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Ketika seseorang mengatakan informasi tertentu sebagai penipuan atau menyebut pihak lain dengan istilah yang sangat keras, kita sebagai penonton sebaiknya tidak langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan ucapan tersebut. Yang lebih penting adalah melihat data dan sumber informasi yang mendasarinya. Kemudian ada bagian tentang warga berpenghasilan rendah yang mendapatkan bantuan bulanan dari pemerintah Malaysia. Poin ini juga menarik karena menunjukkan bahwa persoalan ketersediaan pangan dan persoalan kemampuan masyarakat membeli pangan sebenarnya merupakan dua hal yang berbeda. Sebuah negara bisa saja memiliki pasokan barang yang cukup, tetapi tetap mempunyai kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan agar mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kita jangan mencampur adukan antara tidak ada beras dengan ada masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk membeli beras. Dan menurut saya, inilah yang sering hilang ketika sebuah isu dibuat menjadi konten yang sangat pendek dan provokatif. Informasi yang sebenarnya mempunyai banyak sisi akhirnya hanya ditampilkan dalam satu kalimat. Yang paling mengejutkan ada lagi poin yang menurut saya cukup menarik. Dia membawa hubungan masyarakat Indonesia yang bekerja di Malaysia ke dalam pembicaraan ini. Artinya, dia sedang mengingatkan bahwa hubungan kedua negara bukan hanya tentang pemerintah atau content creator. Ada masyarakat biasa yang setiap hari bekerja, mencari penghasilan, dan menjalani kehidupan di negara lain. Karena itu, ketika ada satu konten yang menggambarkan Malaysia atau Indonesia secara buruk, dampaknya bisa lebih luas daripada sekadar perdebatan di media sosial. Orang yang menonton bisa ikut membentuk persepsi terhadap masyarakat dari negara lain. Jadi menurut saya, dari cuplikan kedua ini ada pelajaran yang cukup penting. Jangan mudah percaya hanya karena sebuah informasi disampaikan dengan percaya diri. Tetapi jangan juga langsung menganggap sebuah informasi sebagai kebohongan hanya karena kita tidak menyukainya. Cari sumbernya, lihat konteksnya, dan kalau memungkinkan, bandingkan dengan kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan. Karena dalam kasus seperti isu beras ini, yang kita perlukan sebenarnya bukan siapa yang paling keras berbicara, tetapi informasi mana yang paling bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu justru membuat pembahasan ini menjadi lebih menarik. Di balik judul dan perdebatan yang panas, ada satu pertanyaan sederhana yang seharusnya kita ajukan. Sebenarnya kondisi di lapangan seperti apa? Dari pembahasan hari ini, kita bisa melihat bahwa satu informasi bisa menimbulkan reaksi yang berbeda ketika disampaikan tanpa konteks yang lengkap. Yang paling penting bukan sekadar siapa yang paling keras berbicara, tetapi bagaimana kita melihat informasi dengan lebih teliti sebelum mengambil kesimpulan. Karena perbedaan pendapat tidak harus berakhir dengan saling menjatuhkan. Semoga pembahasan ini bisa menjadi tambahan sudut pandang untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.